Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah kasih yang setia tulus padamu. Kebahagiaan rumah tangga bukan hanya karena bunga dan harta, tapi karena kita punya kasih yang setia dan tulus kepada Tuhan. Siapa yang ingin keluarganya bahagia? Mau nyanyi sama-sama? Mau? Yuk. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah tulus padamu. Kebahagiaan keluarga harus diperjuangkan. Hari-hari ini kita ketemu keluarga yang gak bahagia. Dan sepanjang bulan ini tema kita adalah No Perfect Family. Nggak ada keluarga yang sempurna. Tapi khusus hari ini kita mau belajar keluarga bahagia. Walaupun nggak sempurna, kita bisa memutuskan untuk bahagia. Dan kita bisa bangun keluarga yang bahagia. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah? Nehemia 4 ayat yang ke-14. Nehemia 4 ayat yang ke-14. Saya dapat lagu ini dari dokter gigi saya. Dan waktu saya siapkan khotbah ini, saya teringat sama lagu ini bahwa saya memulai pernikahan saya nggak punya apa-apa, nggak bisa punya harta dan lain-lain, tapi punya hati yang setia tulus mengasihi Tuhan dan mengasihi pasangan, dan Tuhan memberkati keluarga kami. Dan Tuhan yang sama yang memberkati keluarga kami, Tuhan yang sama akan memberkati keluarga kita semua. Nehemia 4 ayat 14. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu. Baca sama-sama 2-3. Untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Jadi saat itu keluarga mereka lagi diserang. Dan di zaman ini keluarga kita diserang oleh banyak hal. Ada wanita-wanita yang lebih muda, lebih seksi. Ada cowok-cowok yang lebih keren, ganteng, lebih mapan. Lalu oleh media sosial, oleh banyak pergaulan dan yang lainnya. Tapi kita harus berjuang supaya keluarga kita tetap bahagia. Saya nggak bisa selesaikan semua, mungkin nanti kita bagi dalam seri. Ada 4 hal yang membuat sebuah keluarga bahagia. Yang pertama, happy family is fun. Kalau keluarga kita mau happy, harus fun, harus playful, harus menyenangkan, harus ceria. Kita ketemu suami harus fun, suami ketemu istri harus fun, anak-anak ketemu orang tua harus fun, adik ketemu kakak harus fun. Pertanyaannya, masih fun nggak? Masih menyenangkan nggak? Pengkhotbah 9 ayat yang ke-9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi, seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Bapak Ibu Saudara, coba pikir deh, kita sekolah tinggi-tinggi supaya apa? Supaya bahagia, bisa punya kerjaan yang bagus, bisnis bisa berhasil. Kita kerja keras, cari uang, banting tulang, pagi, siang, sore, malam. Tujuannya untuk apa? Untuk keluarga kita bahagia. Tapi tragisnya banyak orang yang lulusan dari Indonesia, luar negeri, luar angkasa, kaya raya. Tapi keluarga mereka nggak happy. Mereka hidup hanya seperti mesin, muter terus dengan aktivitas.
Keluarga harus ngerti bagaimana untuk main, untuk have fun, enjoy life together. Jadi bukan berarti kita nggak serius, harus serius, hidup dalam kebenaran, harus kerja, harus sekolah, harus khotbah. Kenapa tadi saya berpikir memulai kebaktian dengan cara seperti ini? Saya dapat ide, lalu saya ngomong sama tim, saya bilang bisa nggak? Nanti ketikin seperti gini, lampunya digelapin, saya pengen nyanyi ini dan bla bla bla. Sesuatu yang kelihatannya ribet, tapi harusnya kebaktian bergereja harus fun. Demikian juga keluarga harus fun. Kan khotbahnya tetap nyampe. Ada keluarga yang dipulihkan, keluarga juga harus seperti itu. Coba renungkan, what fun things your family like to do together. Apa sih hal-hal yang menyenangkan yang kita suka lakukan bersama. Jangan-jangan kita lebih asik ngobrol sama orang lain, main sama orang lain daripada sama keluarga sendiri. Satu pertemuan saya tanya anak saya, Cak, lagi kita mau doa mesbah keluarga. Menurut kamu selama kamu jadi keluarga Mogi, apa pengalaman paling fun yang kamu ingat? Dia coba ingat-ingat, apa ya Det ya? Coba ingat-ingat, banyak ya Det ya? Coba ingat satu aja. Oh ingat katanya, Dedi itu hari lagi main gitar kayak orang gila katanya kan. Saya suka bercanda-bercanda. Jadi ternyata itu diingat oleh keluarga kita. Jangan-jangan yang kita ingat cuma air mata, penderitaan, marahan suami, bacotnya istri kita, pemberontakan anak-anak. Udah gak ada lagi yang fun. Ayo masih fun gak keluarganya? Nah, jangan menghidupi keluarga seperti kamp pelatihan, kayak militer, tegang bawahnya, siap, 1, 2, 3, 4, hadap kiri, gerak, kamu jangan bergerak, gitu. Jadi semuanya tegang, istri ketemu suami takut, suami ketemu istri takut, anak-anak ketemu orang tua takut, jenderal datang, Tiara. Menghidupi keluarga seperti laboratorium eksperimen. Pernah ngebayangin, dulu pernah kita praktikum di lab, lihat film-film, pakai baju putih, semuanya diam. Tenang, nggak boleh gagal, nggak boleh ini takut berbuat salah, nggak ada fanya, diam semuanya. Semuanya pegang gadget, satu di kamar satu di kamar dua, satu di meja makan, satu di ruang tamu. Kelihatannya seperti keluarga, tapi nggak ada lagi fun. Mensana in corpore sano, satu di sana, satu di sono. Lalu keluarga seperti bisnis, ada hitungannya. Kamu tahu nggak, papa ini udah banting tulang, kerja keras, semuanya untuk siapa? Untuk kamu. Mana hasilnya? Semua pakai untung rugi cuan. Di toko oke om, di pasar oke om, di glodok oke om. Tapi di rumah jangan dibawa-bawa cuan. Kita hidup berkeluarga bukan cari untung, untuk berkorban. Family harus fun. Kenapa sih harus fun? Karena firman Tuhan bilang semuanya kesia-siaan, mendingan setiap hari dinikmati dengan fun. Makan ada fun, makan diem, semuanya tegang. Buru-buruan, duluan keluar semua. Aku duluan ya, aku duluan gitu. Kalau ngobrol dikit berantem, nggak fun. Karena apa? Waktu itu cepat berlalu. Waktu saya melayat, pendeta Edison, pendeta Gilgal yang ada di Pondok Gede, dia meninggal umur 53 tahun, habis khotbah, duduk, jatuh ke bawah, udah lewat. Saya bilang dia nggak pesan apa-apa, enggak. Terus ada firasat apa? Enggak. Orang kita masih seneng-seneng, masih liburan sama-sama keluarga. Dia ngotot, pokoknya enggak, kita harus waktu keluarga, kita harus waktu keluarga. Mereka pergi ke Jawa Tengah kalau nggak salah, dan di situ dia happy sekali nikmati, habis itu selesai. Anak kita cepat besar, anak saya minggu depan sudah umur 14 tahun. Perasaan baru bersaksi, susah hamil istri saya. Perasaan baru bersaksi, susah punya anak. Baru bersaksi anak saya prematur, lahir 1,2 kilo, nggak lahir nggak tepat pada waktunya, tiba-tiba udah 14 tahun. Nggak lama bentar lagi udah mau pergi sekolah. Cepat. Masalahnya gini, kita mau lalui dengan air mata, mau melalui dengan penderitaan rasanya lama banget atau fun. Udah lewat, fun banget keluargaku. Saya nggak berani lihat, coba lihat kiri kanannya kalau datang suami sama istri, aku nggak berani lihat. Coba lihat sebelahnya, masih fun nggak? Masih fun nggak? Saya sama istri belajar untuk terus fun. Dari kita nggak punya uang, nikmati aja. Bisa sebulan sekali makan di luar, fun. Belum bisa pergi kemana-mana, bisa pergi ke Bogor, pulang balik.
Makan ngohyong Bogor, roti unyil, asinan Bogor, lumpia, banyak banget pastor, fun. Itu dulu 21 tahun yang lalu. Dan setiap tahun mulai ada berkat, saya bilang kita harus pergi suami istri. Anniversary atau momen apa, anak susah, dititip siapa? Dulu dari kecil mau ikut daddy. Sekarang kalau mau pergi sama siapa? Ngapain aja? Berapa lama? Makan apa? Dilihat dulu, wow, kurang enak deh gitu. Terlalu banyak pertanyaan dulu kemana-mana ikut. Tapi kita lihat pelan-pelan dari yang rasanya sedih ditinggal, sekarang udah happy. Mau honeymoon ya gitu. Harus fun keluarga. Kapan terakhir pergi suami istri nggak ngomongin kerjaan, nggak ngomongin pelayanan, nggak ngomongin masalah, cuma you and I. People don't remember what you say, but they remember how you made them feel. Mungkin semua yang kita ngomong dia lupa, tapi bagaimana kita buat dia merasakan sesuatu, itu yang mereka ingat. Keluarga fun. Jadi pulang sekolah pengen cepet-cepet pulang ke rumah. Suami kerja pengen cepet-cepet pulang ke rumah. Ada suami yang kalau bisa nggak pulang-pulang ke rumah. Ada banyak momen, tapi saya cuma mungkin ambil 3 video yang saya compile. Karena yang lain ada yang rahasia-rahasia yang mungkin kalau saya tayangkan ada yang marah atau komplain. Lalu saya ambil satu video melihat pasangan suami istri di gereja kita yang saya follow IG-nya, and it is fun. Coba kita lihat 2 video ini. Nina Bobo. Dia udah gede minta digendong lagi, saya gendong. Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit Dedi. Ngantar anak sekolah bisa fun di mobil. Dia mau kuncirin rambut saya karena nggak punya adik perempuan. Simple things, nggak perlu modal, fun. Kita lihat video berikutnya. Istrinya ulang tahun, suruh pilih Lexus atau Wuling. Istrinya pilih Lexus. Suaminya gak bohong tapi fun. Ada ibu-ibu yang pengen Lexus? Nanti kasih alamat, pastor kirim via Gojek. People don't remember what you say, but they remember how you made them feel. Bapak-bapak jangan cuma asal ngomong tiap hari. Coba dari tempat mereka. Mereka fun gak punya papa seperti kita? Mereka fun gak punya suami seperti kita? Dan sebaliknya. Bagus banget nih, nggak ada amin ya. Bagus sekali ini. Happy family is, nggak kedengeran. Happy family is fun, nggak harus banyak uang. Terimalah lagu ini yang ku punya, setia tulus padamu. Fun, nggak perlu bunga, nggak perlu harta, walaupun bunga bagus, harta bagus. Yang kedua lebih banyak lagi materinya. Happy family encourages growth. Keluarga yang bahagia selalu mendukung, menyemangati yang namanya pertumbuhan. Nah, di keluarga kita perlu ciptakan atmosfer untuk terus belajar dan bertumbuh seumur hidup. Caranya gimana? Misalnya menemukan bakat, talenta, kekuatan, kebaikan sesama anggota keluarga. Kalau kita nggak temukan kelebihannya, kekuatannya, yang kita temukan sebaliknya apa? Kesalahannya, kekurangannya, kejelekannya. Lu mah nggak bisa apa-apa, parah. Tapi coba cari yang baik. Karena firman Tuhan bilang ini, for all men have sins and fall short the glory of God. Semua manusia sudah buat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Jadi kepribadian Allah, karakter, bakat, talenta, kreativitas turun. Kalau kita terus lihat yang turun jadi besar, yang negatif jadi besar. Cari yang bagus, cari yang baik. Kan dulu kita nyari istri kita kan dari sekian wanita, jutaan wanita kan kita pilih dia.
Berarti udah yang terbaik. Kenapa sekarang dicari kekurangannya terus? Kan dari semua pria-pria, kita yang terpilih. Ibu-ibu pilih bapak-bapak, berarti itu yang terbaik. Kenapa sekarang dicari kekurangannya terus? Kan anak-anak nggak minta dilahirkan. Kenapa dicari kekurangannya terus? Mereka adalah hadiah dari Tuhan. Setelah ketemu, dukung mereka. Nanti tanggal 12 Maret, catat baik-baik, ada surprise. Karena salah satu anggota keluarga kita, keluarga saya ternyata ketemu sebuah kelebihan. Dan nanti kita akan coba supaya itu bisa jadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Never stop growing. If we are not growing, we will be a boring family. Jangan pernah berhenti bertumbuh. Karena kalau kita nggak bertumbuh, kita akan jadi keluarga yang membosankan. Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Wisdom itu adalah mental growth. Jadi mentalitas, cara berpikir harus bertumbuh. Banyak orang ribut di keluarga, bermasalah nggak happy karena cara berpikirnya. Ya, dia pikir gini, pokoknya yang bisa bikin happy itu cuma uang, uang, uang. Lu harus gaji lebih tinggi, pokoknya transfer bulanan harus lebih tinggi, pokoknya cuan harus lebih banyak. Ternyata kan nggak gitu. Banyak orang yang cuannya banyak tapi nggak happy. Cara berpikir mesti dirubah, mesti bertumbuh. Stature. Physical health. Saya udah suka olahraga, papa saya dulu suruh olahraga, akhirnya sekarang jadi gaya hidup tiap hari kecuali minggu khotbah. Istri saya sekarang suka olahraga, sekarang tugas kita ke anak kita untuk suka olahraga. Itu sumber kebahagiaan, kalau nggak sehat gimana mau happy. Lalu God, itu spiritual growth. Makanya nanti kita akan umumkan tentang precious love, couples nabung, pasangan-pasangan nabung, kita ke Bali sama-sama belajar lagi tentang pernikahan. Ikut new life, grow, dan lain-lain. Lalu social growth, man. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Man itu social growth, kemampuan berinteraksi, membangun hubungan. Bahkan kita nanti bisa double dating sama pasangan yang lain. Belajar satu sama lain. Kalau kita nggak jadi growing family, pilihannya sederhana. Jadi average family, rata-rata, nggak pernah berubah. Coba renungkan. Dari tahun lalu 2022, hal apa yang meningkat dalam keluarga kita? Fungsi peranan kita sebagai pria, sebagai suami, sebagai ayah meningkat nggak? Dulu nggak pernah ngajak doa, sekarang ngajak doa. Dulu nggak pernah sharing firman, sekarang sharing firman. Coba kita evaluasi sebentar. Kalau nggak grow, berarti nggak bisa happy. Siapa yang kalau punya perusahaan, punya toko, punya dagangan, punya penjualan ingin grow? Kenapa? Karena growing selalu menyenangkan. Nah, kita pengen bisnis bertumbuh, pelayanan bertumbuh. Pokoknya badan kita nggak ada otot, jadi ada otot, muscles bertumbuh. Yang tadinya fatnya banyak, sekarang fatnya dikit. Lalu massa ototnya yang tadi kecil, sekarang jadi banyak, kan bertumbuh. Kenapa nggak pernah pikirin keluarga kita harus bertumbuh? Tanya dia sama pasangan kita. Kamu selama menikah sama aku belajar apa ya? Belajar berantem. Nah kan nggak bertumbuh. Saya tanya sama anak saya, Cak, kamu selama jadi anak Dedi, hal apa yang kamu pelajarin? Mikir apa ya Dad ya? Adalah Dad, coba kamu mention satu. Dia bilang begini, sacrifice, berkorban. Ica belajar berkorban dari Dedi. Dedi berkorban untuk Ica, untuk Mami, untuk orang lain, untuk gereja. Ada lagi yang lain? Enggak. Ica belajar berkorban dari Dedi. Ada yang bisa dipelajari. Jangan-jangan kita udah gak belajar apa-apa dari keluarga kita. Nah, ada hal-hal yang gak bisa dipelajari di luar. Kita pikir dengan kirim anak kita sekolah, keluar kota, luar negeri, luar angkasa, dengan suami-suami ikut seminar. Enggak, ada hal yang hanya bisa dipelajari di rumah dan gak bisa dipelajari di luar. Pernah ketemu orang-orang dewasa yang bermasalah? Orang udah gede terus bermasalah? Nah, ternyata dalam diskusi ahli-ahli pernikahan, salah satu sebab kenapa orang dewasa bermasalah, salah satu sebab ya, karena mereka nggak pernah diajarin hal ini dengan benar di rumah oleh keluarga mereka. Suami nggak ngasih nilai ke istri, istri nggak kasih masukan ke suami, orang tua nggak ngajarin anak-anak. Saya akan tutup dengan 5 hal yang kita bisa pelajari di rumah. Ini nggak akan selesai. Kalau tahun ini kita praktekin, mulai pulang besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis.
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pelajari hal ini. Ini terus saya masih belajar hal ini. Apakah kita siap? Yang pertama, kalau mau bertumbuh, belajar 5 hal ini. Apa yang harus dilakukan dengan perasaan? Saya ketemu orang-orang bermasalah. Orang-orang mau cerai, saya tanya, ada yang saya bisa bantu? Saya rasanya udah gak cinta lagi sama dia. Rasa. Selalu berhubungan dengan apa? Perasaan. Menikah tuh cinta. Cinta itu keputusan, bukan perasaan. Apa yang harus dilakukan dengan perasaan? Nah, ada beberapa poin, Bapak Ibu Saudara, kalau nggak bisa keburu catat, di foto aja. Belajar mengenali perasaan. Duh, saya lagi gimana ya? Saya belajar. Lalu saya namanya perasaan itu, oh saya lagi sedih. Pendeta bisa sedih nggak? Bisa. Karena saya suami, saya pria. Cuma saya dikasih kepercayaan jadi pendeta, jadi gembala. Saya sedih, saya marah, saya terluka, saya kecewa, saya tersinggung, saya down, saya happy. Lalu setelah saya namanya perasaan itu, saya menceritakan perasaan itu. Ada orang yang gak bisa ngungkapin perasaan. Kamu sharing, kamu kenal. Tahu, pokoknya aku lagi bete. Ya, kamu coba ngomong, enggak. Pergi. Gitu diusir, orang mau pengen baik-baik. Lalu mengekspresikan perasaan dengan benar. Marah yang benar, sedih yang benar gimana. Lalu setelah itu berurusan dengan perasaan, kalau perasaan itu berbahaya. Perasaan itu inti kehidupan seseorang. Jangan pernah serang orang ke perasaannya. Begitu kita serang perasaannya, kita sedang serang orang itu. Lu sensi ya, gitu-gitu aja, cepat tersinggung. Tersinggung itu perasaannya orang loh, hak-hak dia mau tersinggung, kita yang marah. Anak nangis, mama gak mau ya. Anak pada cengeng ya semua ya. Nih dengar, 1, 2, 3, udah gak ada yang nangis. Udah keluar ingus. Kuning, hijau. Berhenti, jangan ada yang nangis. Asin, kan disuruh disap lagi jangan nangis. Jadi sumber hidup yang dia tahu gini, gak boleh nangis. Di jamaah Tuhan aja ditahan lu. Nangis lagi nyembah Tuhan. Orang tua bilang jangan nangis, cengeng. Sedangkan air mata itu hadiah dari Tuhan. Keluarga gagal bahagia karena mereka nggak belajar mengungkapkan perasaan, menceritakan perasaan. Keluarga yang lain nggak belajar mendukung perasaan itu. Lagi happy, wah happy. Dia udah pulang nih, Pak, aku naik kelas. Mesti papanya ikut apa? Hah, naik kelas? Ya biasa aja sih naik kelas, cuma kenapa kalau didukung? Pak nih cobain deh, aku baru masak baru nih enak banget. Ikan, itu doang. Mesti kan, hah baru ya? Mama hebat, kita cobain. Gitu. Ya ini sih cuma khotbah doang ya, mau dihidupin. Mama udah, rambut baru nih Pak. Cuma gitu doang. Pak rambut baru nih Pak. Enggak bisa ngikut ngerasain perasaan. Belajar mengenali perasaan, menamai perasaan, menceritakan perasaan, mengekspresikan perasaan, berurusan dengan perasaan. Yang kedua, bagaimana menangani konflik. Kalau kita nggak belajar menangani konflik, kita nggak akan pernah bisa jadi keluarga bahagia. Dan di mana-mana kita bisa konflik. Belajar mengatasi konflik di keluarga. Karena kita ketemu dia terus. Seharian, besok lagi, lusa lagi, besoknya lagi. Ada 2 dampak. Yang pertama jadi mute. Orang yang diem, tiba-tiba kanker. Tiba-tiba udah bawa koper pulang ke orang tua. Tiba-tiba udah hilang, gak ada di rumah. Tiba-tiba gantung diri, bunuh diri. Atau jadi maniak. Dia mengeluarkan emosinya tanpa kontrol. Pernah lihat orang konflik? Pukul meja, banting meja, teriak-teriak. Gebrak pintu. Nendang barang. Kasar, jorok, kotor. Karena gak belajar. Saya sama istri sebelum menikah. Makanya ada banyak anak muda mau nikah bilang di Gilgal susah kawin, mesti ikut kelas, ikut ini lebih gampang masuk surga daripada kawin di Gilgal. Dia lupa kalau salah menikah neraka, kalau kawinnya benar surga. Kita belajar gimana ngatasi konflik. Akhirnya kita sepakat, ya udah kita mah cepet aja, minta maaf ya kan, beres. Saya mau orangnya cepat kata istri saya. Aku juga nggak mau kalah, aku juga cepet lulus konflik. Lus, sorry ya, diam aja. Lu sorry, ya. Ya kok katanya dulu janjian cepat kan? Saya peluk-peluk saya ini. Apa sih? Kemarin kan bukan kita janjian cepat. Ya aku kan perempuan dia bilang.
Perasaan nggak masuk dalam diskusi kemarin. Tapi saya ngerti sekarang, oh perempuan kalau habis terluka, oh bapak dengar, perempuan kalau habis terluka nggak bisa cepet. Kalau tahu dia nggak bisa cepet, mendingan jangan melukai pasangan kita. Kebanyakan orang ngomong dulu baru, ini pelan-pelan mulai kebuka ya, pakai contoh-contoh. Nah sekarang kita kalau ngatasi konflik gimana? Konflik satu nggak diberesin, nggak mahir kan, masih terluka. Suaminya dipikir udah beres lah, normal lah keluarga gitu. Suka so tahu bawa bapak tumpuk satu, tumpuk dua, itu kan kayak bom waktu, puar meledak. Terus dia komplain, nggak perhatian dia, nggak dingin, nggak hangat lagi, nggak hot lagi. Ya lu udah ngelukain dia berapa lama? Karena nggak ngerti menyelesaikan konflik. Istrinya juga nggak bisa ngungkapin perasaan. Latihan, perlu latihan. Yang ketiga, bagaimana mengatasi kehilangan. Kalau kita belajar ini, kita akan happy family. Bagaimana bersedih dengan benar. Bagaimana bersedih dengan benar. Hamster anaknya mati. Nangis, nggak mau makan, nggak masalah. Cuma tikus gitu. Itu melukai hati anak. Cuma tikus. Mestinya temenin sama-sama, nangis sama-sama, bikinin petinya, ya dong, kubur di belakang. Loh kan anak itu juga perasaannya, ingat perasaan adalah inti kehidupan seseorang. Telepon Pastor Hendy, kapan bisa penghiburan? Oh itu cuma tambahan doang. Maksudnya diseriusin gitu. Gagal audisi. Loh pikir audisi singer nih kalau ditolak kan, perasaan suara saya bagus, kenapa ditolak? Luka, pulang ke rumah, malu dong. Orang ditolak tuh malu loh. Gimana keluarga menyambut orang yang kalah? Kalah dalam pertandingan, dibully, ditolak. Saya pernah ngalami putus cinta. Mama saya temenin, doain saya menangis, kakak saya nangis, adik saya nangis. Wah, saya rasanya mereka ada di pihak saya. Kalau mereka di pihak saya, siapa lawan saya? Emang perempuan cuma satu, langsung bangkit kan? Mengapa? Karena bisa handle kesedihan dengan benar. Lu sih kegenitan, kayak malu. Selesai. Ajarin mereka tidak ada seorang pun yang selalu menang dalam hidup. Ada waktunya kalah, ada waktunya menang. Kehilangan bukanlah akhir dari kehidupan kita. Ajarin mereka resilience atau ketangguhan. Do we have the ability to get up again? Apakah kita memiliki kemampuan untuk bangkit kembali? Kalau nggak banyak orang gitu. Seumur hidup gagal, seumur hidup nggak mau ditolak-tolak. Nggak ada yang mau sama aku, nggak suka. Orang benar 7 kali jatuh, tapi Tuhan membangkitkan dia kembali. Ayo, papa juga dulu ditolak 3 kali. Tapi menyesal semua itu yang tolak papa. Sekarang mama beruntung gitu, kasih semangat. Papa pulang kalah tender, sedih nggak? Sedih, bagi cowok tuh sesuatu. Dipecat, di PHK, sedih. Proyek gagal, rugi, sedih. Untuk itu kita butuh keluarga. Yang keempat, apa yang kita pelajari dalam keluarga? Karena happy family is growing. Ajarin nilai, apa yang penting, apa yang gak penting. Karena kalau bukan kita yang ngajarin nilai, dunia yang ngajarin nilai, YouTube, podcast yang kita gak tahu sumbernya dari mana yang ngajarin. Makanya anak kita kacau. Saya ajarin anak saya bagaimana pakai uang dengan benar. Mengelola keuangan, bangun hubungan, kekudusan. Istri saya kasih nasihat untuk saya, sayang aku pesan 3 hal untuk kamu ya. Kamu sekarang dipakai Tuhan, 1, 2, 3. Saya bengong, kok istri saya bisa sebijaksana itu ya. Itu keluarga. Yang kelima, ingat kalau bukan kita yang ngasih nilai, dunia yang kasih nilai. Dan kita marah-marah, kok hasilnya gini? Karena kita gak kasih nilai. Yang kelima, kebiasaan baik. Apa yang kita bisa pelajari? Kebiasaan baik itu perlu latihan. Habit determines your character. Character reveal manner. Manner makes the man. Jadi kebiasaan yang kita lakukan di keluarga, kalau kita nggak belajar sama-sama lakukan kebiasaan baik, itu hasilnya karakter. Makanya ada orang karakternya buruk karena nggak dilatih kebiasaan yang baik. Karakter will reveal manner. Karakter akan tertuang dari cara kita berbicara, bertingkah laku, dan itu membentuk seseorang.
Saya akan tutup dengan ini, cepat aja. Sampai sini kita belajar sesuatu. Nah, bagaimana menolong keluarga bertumbuh? Yang pertama lewat contoh. Gak ada cara lain. Mau tepat waktu, jadi contoh tepat waktu. Mau murah hati, jadi contoh murah hati. Mau semangat keluarga kita, jadi contoh orang yang semangat. Pengen keluarga kita fun, jadilah dulu orang yang fun. Saya aslinya orang yang menyeramkan, menegangkan, tapi saya ngerti itu merusak rumah tangga. Saya jadi orang yang fun. Ketawa, tapi seriusnya ada. Nilainya masuk. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Yohanes 13 ayat 14-15, Yesus selalu kasih contoh. Mau kasih contoh beribadah? Beribadah. Kita pengen anak-anak kita baca Alkitab, kasih contoh baca Alkitab. Kita pengen istri kita lemah lembut, jadilah pria yang punya kelembutan. Yang kedua lewat percakapan. Jangan lewat amarah, ngajarin, doktrin. Ya lu harus gini, lu gini, ngobrol. Santai, relax. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Coba bilang sama-sama berulang-ulang. Dan membicarakannya apa bilang kau duduk di rumahmu. Ayo kau lagi duduk di rumah ngapain? Satu K-drama, satu YouTube, satu apa lagi? Satu Instagram, satu main game. Di rumah, keluarga tapi gak happy. Apa bilang kau sedang dalam perjalanan, apa bilang kau berbaring, apa bilang kau bangun. Saya paling seneng, udah mau tidur, mau mesbah, anak saya nanya. Seringkali saya udah gak kuat, saya Dedi ngantuk. Sebisa mungkin saya sharing tentang banyak hal, kehidupan. Istri saya bilang, ayo udah malam besok mau sekolah. Kita masuk ke kamar berdua, saya sama istri. Udah lampu mati bisa ngobrol banyak hal. Di tempat tidur, dalam perjalanan, di situ kita saling belajar. Sampai, Lus udah ngantuk tidur dulu ya. Itu momen-momen yang indah. Alkitab udah bilang berulang-ulang. Ini 2 cara yang berhasil. Tapi ada banyak keluarga gagal berbahagia karena mereka pakai 2 cara. Yang satu, dengan kritik. Gak pernah ada yang benar. Ulang udah 8, kenapa gak 9? Udah 9, kenapa gak 10? Udah 10, baru sekali dapat 10. Gak pernah ada pujian. Selalu salah, selalu dikritik. Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya gak anti kritik, karena ada kritik yang membangun. Tapi saya lebih senang kalau melihat sesuatu yang gak beres, saya gak langsung ngomong saat itu. Tenang dulu, lihat kondisi udah baik. Saya tanya, boleh bicara sesuatu gak? Dedi mau kasih masukan. Oh beda, udah tenang, suasana kondusif, baru ngomong. Gak tahan Pak, saya mau orangnya nyeplos aja Pak, saya ada apa saya keluar. Situ keluar, sana kemasukan. Pernah tahu orang kemasukan? Ngeluarinnya susah. Tahan. Bilang sama-sama tahan. Kan mau happy family. Yang terakhir dan saya selesai. Cara yang gak akan pernah berhasil untuk belajar, yaitu dengan membandingkan. Galatia 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Bandingin sama orang lain. Lu dandan dong lu, pucat kayak mayat. Bandingin dengan suami orang lain. Adik dibandingin sama Koko dibandingin sama Cici dibandingin sama Cici tetangga. Mau jadi apa itu rumah tangga? Suami kita yang terbaik, istri kita yang terbaik, orang tua kita yang gak terbaik. No perfect family, tapi dia yang terbaik. Kita gak pernah bisa pilih siapa papa kita gak pernah pilih kita dilahirkan dari keluarga mana. Anak-anak kita adalah yang terbaik. Itu hadiah dari Tuhan. 2 hal. Happy family is fun. Happy family encourages growth. 2 hal ini dan doa saya, kita punya keluarga yang berbahagia. Tuhan memberkati. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Pasti bisa, pasti lewat. Gak ada perceraian.
teguhkan hatimu. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Makasih Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Saudara, musik main dengan lembut, pejamkan mata kita. No perfect family. Kita mungkin yang ikut, oh saya single, masih sekolah, masih kuliah. Justru dari muda, kalau kita belajar, ini bekal bagi kita. Pertanyaan yang pertama untuk kita renungkan, apakah keluarga kita masih fun? Happy family bukan karena harta, bukan apa yang kita punya, posisi, status, tapi sebuah kasih yang tulus, kasih yang setia. Mungkin kita perlu tanya diri kita, apakah saya suami yang menyenangkan, istri yang menyenangkan, orang tua yang menyenangkan, anak-anak, apakah engkau anak-anak yang menyenangkan? Masa kita sama orang lain bisa fun, bercanda-bercanda, sama keluarga bawanya kayak militer, kayak laboratorium eksperimen, kayak bisnis, tegang, rapat, meeting, serius, goal. Happy family is all about fun. Kan kita sekolah tinggi cari uang untuk dinikmati sama keluarga. Kok sekarang setelah maju nggak bisa nikmati semuanya? Yang kedua, apakah keluargamu bertumbuh? Karena happy family is a growing family, not an average family. Kita udah belajar 5 hal. Yang mana yang masih belum ada? Biar pulang ini jangan jadi teori, tapi jadi PR kita, diskusi. Ajak keluarga, istri, anak. 5 hal ini mana ya yang perlu kita pelajari? Aku berdoa, gak ada satupun keluarga di Gilgal yang gak bahagia. Kami gak sempurna, tapi karena ada Yesus di dalamnya, jadi sempurna. Berkati semua keluarga yang hadir di dalam nama Yesus. Amin. Amin.